Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kita semua dan keluarga kita di rumah dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita bertemu kembali bersama Pak Rofi. Kali ini kita akan belajar IPA. Materinya adalah rangkaian listrik dengan kompetensi dasar mengidentifikasi komponen-komponen listrik dan fungsinya dalam rangkaian listrik. Ingin tahu? Ingin tahu banget? Apa saja komponen listrik dan fungsinya? Yuk kita simak video berikut. Eits, jangan lupa sebelum belajar, mari kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan pertinggilah kecerdasanku. Allahumma inni as'aluka rizqan thayyiban wa ilman nafi'an wa amalan shalihan maqbulan. Oke, sudah siap kita belajar? Yuk kita sama-sama simak video berikut ini. Rangkaian listrik. Peralatan elektronik yang ada di rumah kita dapat menyala karena adanya arus listrik dan rangkaian listrik. Rangkaian listrik tersusun dari komponen-komponen, yaitu sumber listrik, konduktor listrik, dan alat listrik. Perhatikan rangkaian listrik berikut. Saklar sebagai alat yang dapat menyambung dan memutus arus listrik dalam rangkaian listrik. Baterai berfungsi menghasilkan listrik. Arus listrik mengalir dari kutub negatif ke kutub positif baterai. Komponen berikutnya, kabel listrik sebagai konduktor yang mengalirkan arus listrik. Lampu berfungsi mengubah energi listrik menjadi energi cahaya. Rangkaian listrik dibedakan menjadi rangkaian terbuka dan rangkaian tertutup. Rangkaian listrik terbuka adalah saklar tidak terhubung sehingga arus listrik tidak mengalir. Rangkaian listrik tertutup adalah saklar terhubung sehingga arus listrik mengalir. Rangkaian tertutup dapat dibedakan menjadi rangkaian seri dan rangkaian paralel. Rangkaian seri adalah rangkaian yang disusun secara seri dan tidak bercabang aliran listriknya. Rangkaian paralel adalah rangkaian yang disusun secara bercabang aliran listriknya. Ciri-ciri rangkaian seri. Rangkaian listrik dipasang secara berurutan atau seri dan tidak bercabang. Jika salah satu lampu padam, maka lampu lainnya ikut padam karena aliran listrik terputus. Contoh alat listrik yang dirangkai secara seri adalah senter. Jika senter dinyalakan, maka lampu akan menyala. Dan jika senter dimatikan, lampu tidak akan menyala. Saklar berfungsi untuk menyambung atau memutuskan aliran listrik. Membuat rangkaian listrik seri. Ingat kembali, pada rangkaian seri, alat listrik disusun secara seri atau berderet, tidak bercabang. Pada rangkaian seri, jika salah satu lampu padam, maka lampu lainnya akan ikut padam karena arus listrik terputus. Perhatikan rangkaian seri berikut. Pada rangkaian tersebut, kedua lampu disusun secara seri. Jika lampu satu padam, lampu dua juga akan ikut padam. Rangkaian seri dapat digunakan pada senter dan lampu hias. Rangkaian listrik pada senter merupakan contoh rangkaian seri. Cobalah perhatikan alat listrik yang ada di rumahmu. Adakah alat listrik yang dirangkai secara seri? Coba sebutkan. Nah, itulah tadi video tentang listrik. Semoga kita semua dapat mengetahui dan memahaminya apa saja komponen-komponen listrik dan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.